Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya di sini kan ada tugas sedikit tuh tentang podcast dari konseling anak luar biasa nih, Pak. Saya ini kan materi saya ini tentang tunadaksa. Sebelum itu saya perkenalkan diri dulu ya, Pak ya. Saya Renando Khairullah dari IAIN Curug BKPI semester 5. Bapak namanya siapa ya, Pak? Oh, baiklah, saya perkenalkan nama saya. Nama saya adalah Asrifal SPD. Pekerjaan adalah PNS atau ASN, ya. Pegawai negeri. ASN, aparatur sipil negara. Ya. Bertugas di mana, Pak? Yang tugas saya adalah seorang guru pendidikan khusus atau PLK, pendidikan layanan khusus di SLB atau Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Raja Lebong. Sebelumnya sudah lama bekerja di sana, Pak? Saya sudah lama bekerja. Saya mulai bekerja tahun sebagai guru luar biasa Negeri 1 Jalebong tahun 2091. Tahun 91. Ya. Sampai dengan sekarang. Ya. Di sini, Pak, saya sedikit bertanya tentang ini tadi saya udah mengajar selama di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Raja Lebong itu sudah 26 tahun. 26 tahun. 0 bulan. Ya. Sampai yang sekarang ini. Nah, di sini kan, Pak, saya ada pertanyaan sedikit, Pak, tentang tunadaksa. Jadi kemarin kan saya sudah cek itu, Pak. Ada pertanyaan dari teman-teman juga yang bertanya tuh, Pak, bagaimana sih, Pak, kalau orang kita menghadapi anak tunadaksa itu, Pak, yang kira-kiranya, Pak, hidupnya itu tidak berguna lagi di sini, yang sudahlah, saya ini misalkan dalam perpikiran dia kan nggak guna lagi, hanya merepoti orang saja. Nah, kita tuh, Pak, bagaimana sih, Pak, kita menghadapi orang yang seperti itu tuh, Pak? Baiklah, saya menjawab pertanyaan dari adik tadi, bahwa anak luar biasa itu adalah mengalami hambatan fisik atau cacat tubuh. Memang dia anak luar biasa itu cacat fisik atau cacat tubuh itu, dia pada dirinya mengalami merasa rendah diri atau dalam kurung merasa MC tutup kurung kan. Jadi di dalam masyarakat tuh, karena dia cacat tubuh tadi, dia merasa di dalam masyarakat itu dikucilkan oleh masyarakat. Jadi seolah-olah dia menganggap dirinya sendiri, anak cacat tunadaksa, cacat fisik tadi, dia tidak berguna Bagi orang sekitar, bagi masyarakat tadi. Justru karena itulah anak itu merasa rendah diri, jadi tidak berguna di dalam masyarakat itu. Ya. Cara kita nanganinnya gimana, Pak? Nah, yang pertama
cara mengenali anak cacat yang daksa tadi atau anak cacat tubuh tadi, yang pertama adalah anak tadi diberi pendekatan pada anak diri. Pendekatan misalnya contoh, ya, anak itu menerima pada diri sendiri dan ajakkan supaya jangan sampai anak itu minder atau rasa diri, diberi berupa motivasi atau bimbingan atau belajar sesuai dengan materinya dengan kemampuan anak itu. porsinya masing-masing gitu ya Pak. Iya. Yang kedua, anak itu diberi materi pelajaran, yang sanggup dia pahami. iya, sesuai dengan kemampuan si anak tadi. Ya. Yang ketiga, anak tunadaksa itu memang dianggap pada dirinya anak itu, anak yang mengalami cacat fisik itu memang tidak berguna bagi nusa dan masa, bagi dia sendiri. Tetapi pemerintah melaksanakan yaitu instansi sekolahnya, yaitu sekolah luar biasa. Karena anak cacat tubuh tadi, karena dia tidak bisa disatukan belajar dengan anak umumnya. Contohnya pada anak SD umum, Ya. itu anak yang berkelainan cacat fisik itu. Hanya itu. Jadi cara menanganinya itu Pak, kita tuh bawa anak itu ke sekolah, ke SLB tadi ya Pak ya, biar ada guru-guru khusus seperti Bapak Ya, yang menangani kan ya. Ya. Ya, karena anak tadi merasa minder atau dari merasa masyarakat diri ya. kan, karena anak tadi mengalami cacat fisiknya kan, Ya. jadi merasa dia terasing bagi dia lah, Ya, Pak. bagi anak tadi. Ya. Ya, Dan ini satu lagi Pak, ada pertanyaan lagi Pak. Ya, ini kan banyak nih orang yang beranggapan masyarakat nih anak tunadaksa ini anak yang cacat, anak yang kurang apa tuh, bagian tubuhnya ada yang kurang tadi kan. Terus juga bagaimana cara Bapak seorang guru sekolah pendidikan luar biasa ini, dan saya sebagai calon konselor, kita itu Pak bagaimana sih Pak nanganinya untuk masyarakat itu tidak bilang lagi, oh anak ini nih cacat, tapi bukan lagi dengan kalimat cacat yang halusnya seperti itu Pak. Iya. Kalimatnya seperti apa, dan cara hadapi masyarakat seperti itu gimana Pak? iya. Memang anak tunadaksa itu atau cacat fisik itu kan, dia kan namanya udah cacat kan. Ya. Dia merasa minder, dia merasa rendah diri. Jadi kadang-kadang di masyarakat dia sebagai ini anak cacat fisik itu atau anak cacat tunadaksa atau cacat fisik tadi di dalam masyarakat, ya sebagai diri masyarakat dia sering dicemoohkan oleh masyarakat. Ya. Dicemoohkan, ya misalnya kamu anak cacat. Nah, jadi rasanya itu tidak enak orang masyarakat itu bilang anak itu cacat. Jadi gak rasa minder dia. Nah, jadi anak cacat fisik itu, cacat itu ada bahasa halusnya itu namanya tuna.
Tuna tuh tuna daksa kan, tuna daksa tuh daksa artinya fisik ya, jadi tuna artinya cacat fisik. Nah, jadi di dalam masyarakat dia rasanya karena cacat fisik tadi kan, dia merasa terasing, kira-kira anak itu kan cacat fisik kan, jadi rasanya rasa minder di dalam masyarakat itu kan. Jadi justru itulah masyarakat tuh agak menjadi awam atau bumerang lah di dalam masyarakat itu. Jadi anak cacat fisik itu dia diberi motivasi atau diajak atau dibimbing itu disekolahkan di sekolah luar biasa. Jadi dengan adanya sekolah pendidikan luar biasa atau sekolah pendidikan khusus atau pendidikan layanan khusus PLK, anak itu belajar sesuai dengan kemampuan si anak. Jadi materinya itu disesuaikan dengan kemampuan si anak. Ya. Jadi kurikulumnya disesuaikan dengan kurikulum pendidikan luar biasa. Jadi kalau kita ke masyarakat tuh, kita kan aku sebagai calon konselor dan Bapak sudah PNS guru pendidikan luar biasa, itu kita ke arah masyarakat itu bilang bahwa anak cacat ini lo jadi dengan kalimat tuna, jangan lagi dengan omongan cacat. Takutnya ada oknum yang tadi yang maaf kita bilang cacat tadi kan Pak, tersinggung seperti itu ya Pak ya. Jadi iya cacat tadi sebenarnya tuh ya lebih kasarnya kan, kan masyarakat kan tidak tahu apa arti tuna. Artinya kasar kan gitu kan. Apa arti tuna kan tidak mengerti Pak. Itu kan jadi kita ke masyarakat itu bagaimana cara bilangnya ke masyarakat Pak agar tidak lagi menyebut anak ini cacat dengan sebutan cacat. Bagaimana Pak? Bagaimana ya anak itu di masyarakat itu jangan sebagai ejekan, jangan sebutan lagi anak ini sebutan cacat atau ejekan atau omongan di dalam masyarakat ya. Anak cacat itu kan. Jadi sebenarnya kita sebagai makhluk Tuhan kan, makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan itu kan, ciptaan Tuhan kan Allah SWT itu kan, semua manusia kan ini ada yang normal, ada yang kurang, ya kan? Ya ada yang diberikan, ya ada yang normal, ada yang cacat kan, diberikan kita lahir ke dunia kan. Nah, jadi masyarakat itu diberi pengetahuan atau ilmu untuk bagaimana anak cacat itu jangan sampai, atau anak cacat fisik tadi jangan sampai diberi gelar nama cacat ya Pak ya. Diberi nama cacat karena cacat itu termasuk kasar. Jadi lebih bagus diberi namanya itu adalah tuna atau tuna daksa atau tuna fisik. Jadi fisiknya itu fisiknya kurang normal gitu. Ya itu saja sih Pak saya yang ingin tanyakan, karena pertanyaan ini saya waktu saya presentasi atau apapun itu saya kurang untuk menjawab. Itulah jadi ibu itu menjelaskan, coba kalian bagian-bagian yang sudah saya pilihkan ini coba kalian tanyakan lagi sama guru-gurunya khusus untuk berpendidikan ini. Itulah saya alhamdulillahnya teman saya ketemu bapak-bapak yang ngerti tentang tunadaksa. Mungkin itu saja sih Pak saya ingin saya tanyakan untuk podcast ini. Kan juga tugas ini kan harus ketemu langsung dengan guru yang ngajar sesuai dengan pendidikan khusus lah. Sesuai dengan latar belakang pendidikan kan itu kan. Mungkin saya akhiri saja ya Pak ya. Mungkin kepada Tuhan saya mohon ampun, dan kepada Bapak tadi kalau ada saya salah kata, mungkin kalimat saya yang salah juga saya mohon maaf.
Kepada Allah kita mohon sama ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.